Rukun iman yang kelima itu adalah mengimani, mempercayai, meyakini bahwa adanya hari akhirat. Hari akhirat itu diawali setelah kiamat. Itu masuk awal daripada hari kiamat, awal hari akhirat. Tetapi orang-orang zaman sekarang ini yang dikenal dengan ateis, orang dulu nyebutnya apa ya, PKI, orang nang kada betuhan, mereka itu tidak meyakini adanya hari kiamat. Artinya mereka hidup di dunia ini ada dengan sendirinya, dengan perantara orang tua. Nanti kalau sudah mati, mati ya sudah. Artinya tidak ada hari pembalasan. Nah, oleh karena itu banyak sekali di dalam hadis itu disebutkan man yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa selalu ada hari akhirat? Begitu juga dalam Al-Quran banyak sekali berkaitan dengan hari akhirat, hari akhirat. Karena ya tadi ada sebagian orang yang mereka tidak mempercayai adanya hari akhirat itu. Nah, kita orang beriman meyakini itu ada. Kalau kita yakin ini hari akhirat ada hari pembalasan, maka kita ini hidup di dunia ini waspada. Mesti wawas diri, jangan sampai kita kebablasan. Kenapa ya? Karena nanti ada hari pembalasan. Ada hari pembalasan. Di dunia ini ada orang berbuat zalim, kalau tidak sempat bertobat, di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini tidak mendapatkan keadilan. Di akhirat nanti kita bisa mendapatkan keadilan itu pasti dan pasti. Dan kalau seandainya juga kita sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah, ada berbuat zalim, zalim kepada orang, maka kalau kita belum sempat taubat, belum sempat minta maaf, maka di akhirat nanti itu dituntut kita sama orang yang telah kita zalimin kepada dia. Artinya kita jangan jadi orang yang zalim, dan juga mengharap jangan terzalimi. Kita jangan menzalimi orang, dan orang jangan juga menzalimi kita. Kita jaga diri kita semuanya itu. Nah, baiklah ya. Jadi hari akhirat itu diawali dengan yang namanya kiamat. Cuman tidak tahu kapan datangnya kiamat itu. Dan ada yang mengatakan, tapi wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui tentang hakikat itu semua. Ada yang mengatakan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali apabila terkumpul dalam satu hari itu 3 kali khutbah. Dalam sehari itu ada 3 kali khutbah, berarti tidak lama lagi itu kiamat tuh. Itu ujungnya sudah. Apa 3 kali khutbah itu? Yang pertama khutbah hari raya. Yang kedua khutbah Jumat. Dan yang ketiga khutbah gerhana. Nah, karena salat gerhana itu ada khutbahnya juga. 3 kali khutbah dalam sehari. Nah, untungnya kita selama ini belum suapang sehari itu 3 kali khutbah. Yang ada cuma 2 kali aja khutbah. Khutbah Jumat lawan Jumat, lawan khutbah hari raya. Jakanya hari itu gerhana juga, selesai sudah. Itu. Kiamat itu pasti datang. Dan para ulama kita mengatakan secara garis besar, tanda datangnya hari kiamat itu terbagi menjadi 3 bahagian. Tanda datangnya hari kiamat itu ada 3 bahagian. Yang pertama, perubahan sifat akhlak manusia. Yakni banyaknya orang-orang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan.
Dan salah satunya disebutkan dalam riwayat itu adalah banyaknya orang berbuat zina. Sampai-sampai orang yang mau lewat itu susah. Dia berkata kepada orang berzina, coba Pang kalau mau berzina itu di pinggir-pinggir, jangan di tengah jalan. Nah kita alhamdulillah mungkin di Balikpapan tidak ada Pang orang berzina terang-terangan di hadapan kita. Tapi kalau malam minggu orang pacaran banyak. Kalau kami itu sore minggu hendak ceramah ke Atakwa, itu macet di base ini. Buliknya macet, berangkatnya macet. Orang macam-macamnya sudah kelakuan. Nah, itu sifat manusia berubah. Apalagi yang disebutkan dalam riwayat itu, apabila seorang anak melahirkan, seorang ibu melahirkan majikannya. Di sini banyak yang menafsirkan maksudnya adalah seorang ibu melahirkan, kemudian ketika besar anaknya ini jadi majikannya, ibunya jadi budaknya. Menjadi budaknya, alias banyak orang durhaka. Nah, itu ada kerasaan orang durhaka sama orang tua. Banyak sekali. Manggil abah, manggil mama itu ada lagi manggil hormat, manggil namanya. Nah, memanggil nama abah, memanggil bapaknya itu dengan namanya langsung. Banyak ya kita lihat sekarang ini, orang membunuh mamanya seorang, orang membunuh abahnya seorang, banyak terjadi, banyak. Itu tanda salah satu, maksudnya tanda yang pertama. Secara umum, tanda yang pertama adalah berubahnya sifat manusia. Sudah banyak orang berbuat maksiat secara terang-terangan. Yang kedua, tanda dekatnya kiamat itu adalah banyaknya orang yang yatatawwaluna fil bunyan, saling tinggi-tinggian dalam membangun. Bahasa kitanya zaman sekarang banyak gedung pencakar langit. Kenapa ya? Karena hendak ke samping tanah larang sudah. Hendak ke samping membesari rumah tidak bisa. Tanah sudah sempit. Paksa ya ke atas. Kalau orang Jawa datang pertama kali ke Balikpapan bingung tuh. Kenapa bingung? Di Jawa orang biasanya mau ulah rumah tingkatnya ke atas. Di Balikpapan orang mau ulah rumah tingkatnya ke bawah lawan ke atas. Jurang dibikin rumah tingkatnya ke bawah lawan ke atas. Itu di Balikpapan. Orang mempunyai apartemen, ya tinggal di apartemen. Kita ke luar negeri itu, di Turki itu, rumah yang di rumah kita biasa itu lebih mahal daripada orang punya rumah di apartemen. Kenapa? Ya karena itu. Tanah semakin mahal, semakin sempit, melebari susah, akhirnya ya tatawwaluna fil bunyan, saling bertinggi-tinggian bangunan. Orang tawaf ke Mekah, tawaf di depan Ka'bah. Ada lagi terkadang orang itu melihat Ka'bah, ngelihat itu tawar Zam-Zam. Nah, ngelihat tawar Zam-Zam. Bahkan ada dulu orang dari India, dari mana itu, kai-kai pang. Hau-hau juga mungkin sidin tuh. Nah, berdoa menghadap ke mana? Tawar Zam-Zam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tawar Zam-Zam berdoa di situ. Itu menara tinggi Jam Gadang di Mekah itu. Nah, lihat. Bahkan ada wacana katanya di Mekah itu nanti akan membuat menara, akan membuat hotel atau apalah paling tinggi sedunia. Itu akhir zaman sudah. Ya tatawwaluna fil bunyan. Mereka saling bertinggi-tinggian bangunan. Kita lihat sudah sekarang ini sudah zamannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadi fenomena alam. Nah, fenomena alam ini yang banyak nanti kita lihat. Apa itu? Yaitu salah satunya nanti munculnya dabbah. Dabbah itu binatang melata, entah bagaimana bentuknya. Besarkah, kecilkah,
Cuman binatang ini datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Kayak apa itu? Jelangkung. Datangnya tiba-tiba, hilangnya tiba-tiba. Dia bisa berbicara dengan bahasa manusia apapun, bahasa orang dia paham. Lalu apa dia kemunculannya itu untuk apa? Untuk nakut-nakutin orang. Kamu kalau nggak sholat, datang dia. Nanti kalau dia ngejar orang pasti dapat, tapi kalau orang ngejar dia nggak dapat. Mungkin orang zaman sekarang tuh kalau bikin film kayak film Godzilla gitu, nggak paham juga lah. Ya, ada tuh Nabi sebut namanya dabah, binatang melata. Cuman Nabi tidak menerangkan bentuknya gimana. Apalagi Dajjal turun, apalagi Nabi Isa turun, Dajjal muncul. Nabi Isa turun, Ya'jud wal Ma'jud keluaran, akhir zaman tuh semuanya. Itu fenomena alam semuanya. Sampai ada dibikin film nih, nanti 2025 ini ada film apa namanya itu? Kisah Ya'jud wal Ma'jud. Versi bubuhan orang Eropa sana. Orang barat sana. Nah itu tuh, ada terjadi. Dan yang paling nampak disebutkan dalam riwayat itu, dalam riwayat hadis itu ada dua. Terjadinya gerhana di timur, di tengah, dan di barat dunia, sama timbulnya matahari di sebelah barat. Makanya di dalam agama kita dianjurkan kalau terjadi gerhana, kita itu disuruh untuk sholat. Kenapa? Jangan-jangan itu akhir daripada pintu diterimanya tobat. Nah, tapi orang zaman sekarang kalau terjadi gerhana, apalagi gerhana total, wah, berpesta. Pesta. Kita enggak, orang beriman disuruh. Terjadi gerhana di timur, di tengah, di barat dunia. Ini banyak versi-versinya lah. Tapi ada ulama yang menggambarkan begini. Dan ini yang ibarat kata mendekati dengan rasio, dengan logika kita. Yaitu terjadi gerhana malam, gerhana bulan malam. Kemudian paginya itu disambut langsung dengan gerhana matahari. Pagi itu seharian di timur dunia gelap gerhana bulan, gerhana matahari, di tengah dunia gerhana matahari, di akhir di barat gerhana juga matahari. Nah, ketika sudah mau maghrib baru gerhana matahari itu hilang. Maka seakan-akan pada saat itu matahari timbul di sebelah barat. Padahal bukan matahari timbul di sebelah barat. Matahari itu tetap aja timbul di sebelah timur, berjalan dia. Tapi pas hilang gerhana di sore hari, muncullah matahari, maka seakan-akan itu adalah matahari timbul di sebelah barat. Dan ini yang paling mendekati dengan logika kita. Kata Nabi nanti matahari timbul di sebelah barat. Pintu taubat itu ditutup dengan dua cara. Yang pertama, malam yugorgir, selama nyawa, napas belum sampai di tenggorokan. Itu perorangan kita nanti akan menemui itu. Yang kedua, pintu taubat ditutup secara permanen keseluruhan adalah pada saat matahari terbit di sebelah barat. Nah, ketika matahari terbit di sebelah barat itu, tutuplah pintu taubat. Kemudian dikatakan fenomena yang terakhir sebelum datang kiamat, berhembuslah, disebutkan dalam riwayat, berhembuslah angin yang sangat lembut sekali. Dari timur dunia terus menuju sampai ke barat dunia. Dia akan melewati di bawah ketiak-ketiak orang beriman. Setiap ada orang beriman, maka angin itu akan lewat di bawah ketiaknya, dan saat itu juga langsung meninggal dunia. Jadi orang Islam semuanya pada saat itu, dari timur sampai ke barat, meninggal dunia secara serempak. Setelah orang beriman meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Dan disebutkan dalam riwayat, dunia tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah.
Karena pada saat itu nanti orang beriman sudah meninggal semuanya, yang tertinggal adalah orang-orang yang kada beriman, tidak ada lagi yang menyebut Allah, Allah, maka saat itulah terjadinya kiamat besar. Dan insya Allah yang namanya orang beriman tidak pernah akan melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Karena sebelum kiamat terjadi, orang beriman itu sudah dicabut nyawanya berdahulu. Nah, itulah kata ulama, kiamat itu akan terjadi pasti, dan sebelum terjadi kiamat itu secara garis besar tandanya itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, berubahnya sifat akhlak manusia menjadi bejat. Yang kedua, yatatawwaluna fil bunyan, dari segi bangunan-bangunan di dunia ini saling tinggi meninggi, pencakar-pencakar langit. Dan yang ketiga adalah fenomena alam, yang terjadinya gerhana, timbul matahari sebelah barat, munculnya Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj, Nabi Isa turun, dan banyak sekali. Nah, itu akan datang berangsur-angsur. Kalau sudah datang semuanya itu, maka tidak lama lagi akan terjadi kiamat. Dan insya Allah orang beriman tidak akan menemui yang namanya hari kiamat. Tetapi orang beriman dan kita semuanya, seluruh manusia juga akan menemui yang namanya hari akhirat, hari pembalasan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, takwa sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kubur kita menjadi kebun daripada kebun surga, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.